Kan salah menginput, artinya salah pilih komponen. Tapi lalai Pak, berarti lalai. Ya, Anda mengakui nggak ada Mau dicapai tiap tahun itu, kemudian diterjemahkan di dalam budget. Memang detail, memang sampai yang namanya beli alat tulis, beli. Kalau nanti sudah dari DPRD diajukan ke mana, Kemendagri, baru Kemendagri memiliki kewenangan untuk melihat. Kami PS itu sebenarnya sudah bersurat ke Bapeda dan Pak Gubernur juga agar APBD ini diunggah ke website itu awal bulan Agustus. Nah, lalu tiba-tiba tanggal 11 Oktober diunggah tuh Bang RKPD-nya 2020. Tetapi sore harinya tuh langsung di take down. Besoknya baru sadar bahwa yang di take down itu cuma tombolnya doang Bang. Di website tuh ada tombol 2020 di take down. Nggak taunya datanya, filenya itu semua masih ada di website Bang. Nah jadinya kami bisa akses tuh APBD 2020-nya tanpa mereka tahu sebenarnya. Nah kami menyisir, nggak taunya kami ketemu tuh Bang, salah satunya lem Ibon itu 82,8 miliar. Nah setelah kami viralkan, langsung hari itu juga semuanya nggak bisa diakses Bang. Ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Dilihatin mana-mana mata anggaran yang tidak logis. Sebetulnya ini kita harus terima kasih. Karena pada saat ada rancangan KUHP-PAI seperti ini ditemukan kejanggalan-kejanggalan itu. Kita ingin ada transparansi. E-budgeting itu kuncinya adalah disusun oleh Pemprov, itu betul-betul diketahui oleh publik, ya, bahkan sampai dengan satuan 3. Sehingga kita bisa mengetahui apakah harga barang-barang itu di markup atau tidak. Bahwa sistem ini dengan cara seperti itu akan bisa mengetahui. Sehingga tidak ada lagi anggaran-anggaran siluman. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, Saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Siap nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Stabilitas politik jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan. Kemudian kedua, anggaran, karena ini sudah menjelang akhir tahun anggaran. Kita akan sisir, saya minta nanti dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana yang anggarannya penyerapannya bagus, yang kurang, masih ada waktu untuk kita dorong. Yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Misalnya, seperti tadi, kalau ada kegiatan, kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Untuk kegiatan A, B, C, D, F, G, itu nggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Ditemukan banyak anggaran siluman, nggak dibahas tiba-tiba muncul. Nah, makanya kita bikin e-budgeting supaya nggak bisa sembarangan muncul. Nah, ini yang ditolak. Maunya mereka kan nggak mau e-budgeting boleh masuk kalau ada tanda tangan mereka. Kalau mau pakai tanda tangan mereka, nyusupin 12,1 triliun, Anda mau ikut atau enggak? Masalah politik nggak bisa, ya selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik kan, kalau masalah politik nggak bisa selesai secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dana siluman kan bukan cuma saya yang bilang, itu disebutin BPKP, temuan loh. Dan temuan Inspektorat Kemendagri juga temuan lagi tuh berapa 3 apa 5 triliun. Ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014. Jadi BPKB juga ketemu. Kalau BPKB ketemu lagi pasti 3 tahun berturut-turut. Duit rakyat, bukan duit bapak moyangnya si Anies. Gubernur goblok. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, akan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Nggak ada seharusnya karena kita juga tetap nanti nunggu RKS dari sekolah yang disusun, kita rekap, baru kita masukkan. Yang penting karena ini harus segera dimasukkan, jadi pilihnya Betul. yang mana aja gitu. Iya, yang mana. Terburu-buru Pak ya? Enggak juga sih, enggak keburu-buru. Atau bisa dibilang iseng milih Ibon gitu Pak? Enggak ada iseng. Lalai dong Pak berarti Pak? Enggak lalai juga. Gimana Pak dong nyebutnya? Asal pilih aja gitu Pak? Iya. Asal pilih? Asal pilih. Kenapa asal pilih ya? Ibon dimasukin Pak? Ya, artinya sebetulnya keliru itu karena ada pilihan lain mungkin Pak? banyak pilihan lain. Artinya saya nggak berpikir sampai sejauh ini, katakanlah kebutuhan Ibon itu menjadi viral kayak begini kan gitu. Padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun dan memang tidak ada untuk pembelian Ibon ternyata di sekolah itu. Diterjemahkan pada e-planning. Jadi e-planning sendiri kan ada yang 5 tahun, ada yang tahunan. Di situ targetnya sudah jelas. Nah sebetulnya e-budgeting itu kan apa yang mau dicapai tiap tahun itu kemudian diterjemahkan di dalam budget. Memang detail, memang sampai yang namanya beli alat tulis, tapi kemudian kan nggak seperti itu kan, masa beli lem Ibon sampai sebesar itu, pasti tidak, itu pasti ada kesalahan. Tapi itu untuk mencapai sesuatu itu sebetulnya jelas. Jadi hubungan antara e-planning dan e-budgeting itu harus jelas. Apa yang mau dicapai dalam perencanaan itu kemudian diterjemahkan sehari-hari dalam unit yang memang lebih kecil, yaitu sampai beli barang itu apa, yang dibeli apa. Tapi tujuan barang ini untuk beli itu apa sebetulnya, untuk mencapai apa itu harus kelihatan. Belum melihat sejauh itu, tapi kalau kita melihat lo beli lem Ibon aja kok sebesar ini, itu pasti mungkin ada kesalahan yang mereka tidak melihat perencanaannya. Gunanya gini, saya gini. Sebetulnya e-planning, e-budgeting yang seperti itu memberikan akses kepada masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh baik kementerian maupun daerah. Jadi kalau Anda tahu misalkan Kementerian A ya, itu yang mau dicapai apa dari kementerian itu, kemudian sampai detail seperti itu Anda kan kemudian tahu, loh ini kok beli barang seperti ini kok beli barang. Itu nanti kalau terbuka di rakyat bisa menilai ya. Ini kan yang baik itu kemudian yang karena terbuka di rakyat, kemudian rakyat bisa menilai kan. Itu yang poin yang perlu Anda pegang. Jadi itu harus terjadi juga di semua departemen, di semua daerah ya. Jadi sedetail itu, tapi kemudian detailnya harus rasional, harus untuk mencapai sesuatu yang memang bermanfaat dan meaningful bagi kita. Nanti sudah dari DPRD diajukan ke mana? Kemendagri, baru Kemendagri memiliki kewenangan untuk lihat gitu. Ini kira-kira menyentuh sasaran tidak, rasional atau tidak. Nah, saya tentu saja prosesnya tahapnya masih di tahap provinsi. Kami nggak bisa mengintervensi dan tidak ingin mengintervensi, paling hanya mengingatkan saja, ya, mengingatkan saja tentang prinsip-prinsip penggunaan anggaran itu. Selain belanja pegawai yang sudah pasti akan rutin, kemudian belanja barang untuk operasional, utamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat. Itu sekarang lagi membahas KUA PPAS Bang. Jadi sebelum RAPBD kita bahas dulu kebijakan umumnya dulu. Nah yang membuat rame itu karena Pak Anies ini nggak mengunggah dokumen-dokumen APBD 2020. Karena seharusnya di setiap tahapan proses itu diunggah ke website. Iya. Di zaman Pak Gubernur sebelumnya itu diunggah semua Bang. Iya. Tapi memang pada zaman Pak Anies ini sayangnya nggak pernah diunggahnya pas sudah selesai. Waktu itu pada saat proses pembahasan ini sudah diupload semua Bang. Jadi ada mindset tuh kita baru upload semua setelah selesai pembahasan. Justru telat dong Bang. Kalau udah selesai pembahasan kita kritik teriak-teriak. Nah Pak Anies ini saya melihat selalu menyalahkan
sistem dan selalu menyalahkan pemimpin sebelumnya bang, gitu. Dibilang sistemnya yang dibuat Pak Ahok kurang bagus lah dan sebagainya. Justru kan saya mau bilang juga ke Pak Anies, beliau kan udah 2 tahun nih bang, jadi gubernur. Seharusnya kalau dia melihat ada kesalahan di sistem ya segera perbaiki gitu bang. Bukannya setelah ada viral baru tiba-tiba memperbaiki sistemnya dan menyalahkan gubernur sebelumnya gitu. Jadi harus ada evaluasi sih. Kami PSI itu sebenarnya sudah bersurat ke Bapeda dan Pak Gubernur juga agar APBD ini diunggah ke website itu awal bulan Agustus. Nah, lalu tiba-tiba tanggal 11 Oktober diunggah tuh bang RKPD-nya 2020. Tetapi sore harinya tuh langsung di take down. Besoknya baru sadar bahwa yang di take down itu cuma tombolnya doang bang. Di website tuh ada tombol 2020 di take down. Nggak taunya datanya, filenya itu semua masih ada di website bang. Nah jadinya kami bisa akses tuh APBD 2020-nya tanpa mereka tahu sebenarnya. Nah kami menyisir, nggak taunya kami ketemu tuh bang, salah satunya lem ibon itu 82,8 miliar. Nah setelah kami viralkan, langsung hari itu juga semuanya nggak bisa diakses bang. Terpilih sebagai anggota DPRD, kami punya fungsi pengawasan dan budgeting bang. Dan saya ini cuma melaksanakan sumpah jabatan saya bang, sebagai anggota DPRD memang tugas saya mengawasi, dan ketika ada anggaran-anggaran yang aneh, ya saya sebagai bawahannya rakyat, yang dipilih rakyat ya harus saya teriak dong, karena kan itu uang rakyat bukan uang saya. Gitu. Saya cuma mau menjalankan tugas saya sih bang, dan kami nggak mencari sensasi. Orang udah bersurat dari bulan Agustus tapi sampai sekarang belum ditanggapi gitu bang. Jadi kami nggak mau mencari sensasi juga. Ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Anggaran yang tidak logis, tidak masuk akal, tidak merupakan bagian dari prioritas. Masuk akal tapi nggak masuk prioritas. Nggak masuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu direview satu-satu secara manual. Sebenarnya datanya sudah ada secara digital. Karena itu kemarin waktu itu saya sudah panggil beberapa kali. Jauh sebelum ketika screen capture beredar dan lain-lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa dengan sistem yang ada sekarang, anggaran yang nanti dihasilkan itu anggaran yang mencerminkan rencana pembangunan, mencerminkan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah. Nah, tapi kita sudah menemukan problem ini sejak tahun-tahun sebelumnya. Karenanya sejak tahun lalu, ketika saya melihat situasi ini, saya langsung bertindak. Apa tindakannya? Tindakannya adalah menyiapkan upgrade atas sistem yang ada. Sistem yang ada sekarang ini adalah sistem digital, e-budgeting, yang secara prinsip sudah digital, tetapi proses verifikasinya itu masih harus dilakukan secara manual. Karena itu kalau kita mendengar cerita di review satu-satu, itu artinya sistemnya sendiri tidak melakukan pengecekan verifikasi. Saya beri contoh, AIK ibon tadi yang diramaikan itu, 82 miliar. Itu kalau kita terima input data, nilainya tidak masuk akal, sistemnya harus memberikan flag, harus memberikan tanda, ini ada sesuatu ini, harus diverifikasi. Memang betul mau beli AIK ibon. Tahun 2016 dalam penyusunan untuk anggaran 2017, itu ada pembelian penghapus papan tulis, nilainya 53 miliar. Setiap anak dapat penghapus papan tulis, setiap bulan selama 12 bulan. Itu anggaran 2017, artinya dibahasnya tahun 2016. Nah, karena itu sejak tahun lalu melihat ada kenyataan itu, kami lalu menyiapkan upgrading. Jadi intinya adalah membuat sistem yang lebih bisa melakukan verifikasi, bisa mengerjakan hal yang kemarin masih banyak loophole-nya. Oke, itu kan digital. Menggunakan MS kita mengetik naskah. Lalu ketika mau mengecek jumlah kata di dalam naskahnya, kita menghitingnya secara manual, bukan corrections. Nah, jadi yang sekarang kita lakukan, ketemu ada masalah, lalu kita siapkan sistemnya, insya Allah akan mulai dipakai bulan Januari. Karena itulah kenapa sudah siap. Kalau saya baru mulai sekarang, pasti tahun 2021 baru bisa dipakai. Persis sekali. Persis, betul sekali. Jadi, di dalam setiap organisasi, ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin.
ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Itu adalah fenomena manusia. Karena itu ketika membuat sistem, dengan asumsi semua orang jujur. Justru harus membuat sistem dengan asumsi banyak orang tidak jujur, banyak orang malas. Karena itu sistemnya harus memaksa orang untuk rajin, memaksa orang untuk jujur. Dengan sistem yang longgar ini, kita tidak tahu angka 82 miliar itu karena malas mengisikan yang lengkap, atau memang ada titipan-titipan, atau ada faktor-faktor lain. Nah, saya beri contoh, kenapa ini terjadi? Jadi, saya gunakan yang sudah selesai, karena kalau sekarang masih dibahas ya. Dan saya harus garis bawahi, 82 miliar yang disebut sebagai untuk beli IKI bond itu belum jadi anggaran. Itu adalah bahan rancangan untuk pembahasan. Jadi belum anggaran. Jadi kalau ada yang mengatakan Pemprov DKI punya anggaran membeli, belum ada anggaran itu. Nah, nanti anggaran akan selesai akhir November. Sekarang saya beri contoh tahun sebelumnya, sehingga kita bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ilustrasinya begini. Misalnya kita akan membangun pejalan sepanjang 10 km, diperlukan anggaran 200 miliar. Itu kegiatannya. Lalu sistem kita mengharuskan dimasukkan perinciannya. Kalau itu bahasa awamnya, kalau bahasa teknisnya namanya komponen. Apa? Misalnya semen, pasir, keramik, batu, kemudian baja, dan lain-lain. Itu mungkin bisa banyak sekali. Lalu itu semua nantinya akan dibahas. Dalam pembahasan akan terjadi perubahan. Mungkin perubahan panjang kilometernya, mungkin perubahan lebarnya, ukurannya, itu semua nanti akan diberubah. Karena ketika mereka menyusun ini sekitar bulan Februari, Maret, untuk Januari tahun depan. Untuk tahun depan. Nah, ketika dibahas bulan Agustus, September, Oktober, pada saat itu terjadi perubahan. Nah, banyak yang mengerjakan begini. Untuk mengisi anggaran trotoar, nggak diisi rinci, cukup satu saja, masukkan semen. Nilainya 200 miliar. Toh nanti di ujung akan dikoreksi. Nanti sesudah diputuskan, memang panjangnya 10 kilo, lebarnya, baru nanti dibuat perinciannya. Itu yang nanti final. Yang ini sekarang yang penting masuk angkanya sesuai dengan kesepakatan. KUHPPS itu 200 miliar itu dimasukkan di situ. Nah, ketika orang hanya memasukkan satu buah, biasanya terjadi karena orang malas aja ngisi lengkap. Nah, ini yang malas-malas begini nih, yang harus diberikan teguran. Anggaran. Nah, kalau sistem yang baik, begitu dia akan bisa menolak dengan mengatakan tidak mungkin membangun trotoar hanya dengan satu komponen. Ditolak, Anda harus lengkapi. Akhirnya disisir secara manual. Ketika disisir manual itulah kemudian muncul tuh apa yang ketahuan, apa yang tidak gitu. Kalau terkait dengan pejabat merasa bahwa situasi yang sekarang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi di Bapeda adalah bagian dari tanggung jawabnya, karena itu beliau memilih untuk orang lain yang bisa mengerjakan. Dan beliau memilih untuk mengundurkan diri. Ini adalah sebuah sikap kesatria, sikap terhormat, mengambil tanggung jawab, meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh begitu banyak orang. Satunya tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan APBD, tidak ada sama sekali hubungannya dengan urusan ini, dan yang bersangkutan memang belum melaporkan apa-apa, baru menyerahkan surat pengunduran diri. Jadi kembali kepada soal anggaran ini, ada unsur manusianya, karena itulah orang harus rajin, dipaksa oleh sistem harus rajin. Karena itulah sistemnya akan di-upgrade. Bukan kembali ke manual, justru menjadi digital yang smart. Luncurkan akhir 2019 untuk dipakai Januari. Karena itulah kita sudah buat sejak 2018. Saya mulai bertugas, Mas, akhir 2017. Di tahun 2018 kita menyaksikan ini semua. Dan saya mendengar bertahun-tahun
dilakukan penyisiran secara manual. Reaksi saya adalah kenapa sistem yang digital harus dilakukan koreksi secara manual lagi. Tidak boleh sistem seperti itu. Dan ketika kita lihat di dalamnya banyak masalah. Oke, kalau gitu kita lakukan upgrade. Dan selama kami melakukan proses ini, tidak pernah sedikit pun kami menyampaikan kepada publik untuk memancing percekcokan, untuk memancing perselisihan. Ini semua dikerjakan sebagai proses profesional, internal, pengupgrade software, aplikasi. Ketika kemudian beberapa hari kemarin, capture memberikan kesan kita tidak menjalankan pekerjaan dengan baik, maka dengan amat terpaksa saya harus menyampaikan bahwa inilah yang terjadi setiap tahun, bertahun-tahun di DKI Jakarta. Dan itu kami sudah tahu sejak kemarin-kemarin, sejak tahun lalu. Lalu ketika kami tahu nggak diam, lalu siapkan upgrade-nya. Kalau tidak disiapkan dari tahun lalu, tidak mungkin hari ini kita sudah siap untuk dilaksanakan Januari. Karena bangun aplikasi yang digunakan ribuan orang itu perlu waktu. Yang ini dijadikan sebagai komoditas untuk politik, akhirnya menjadi malah ramai. Ya. Bicarakan dengan Pemprov, tanyakan ada apa ini. Dengan mudah diberikan penjelasan. Jadi itu sesuatu sangat mudah sekali, diberikan penjelasan, ditunjukkan inilah yang selama ini terjadi. Karena itu saya selalu mengatakan kalau kita ketemu situasi masalah atau seseorang kemudian berbicara, ya pilihan berbicara itu untuk apa? Satu, menyelesaikan masalah. Yang kedua, bisa juga untuk memperumit masalah, tapi bisa juga untuk aktualisasi diri. Publiklah yang akan menilai. Saya sudah menemukan masalah ini sejak tahun lalu. Ketika saya menemukan, saya tidak kemudian berpanggung, lalu menyalahkan anak buah saya, menyalahkan yang sebelum, sama sekali tidak. Yang saya lakukan langsung, saya panggil semuanya, kita perbaiki, kita upgrade. Tidak sedikit pun pernah saya menyampaikan kepada publik tentang problem yang ada pada sistem e-anggaran ini, e-budgeting ini. Sekarang saya terpaksa harus jelaskan. Dan ini semua sekarang menjadi keramaian, bukan? Ramai di sosial media, saling menyalahkan. Ini terjadi ketika kita tidak mengelola informasi dengan matang. Cek dulu, verifikasi, tanyakan, baru kemudian simpulkan. Tapi ketika ada informasi tidak lengkap, lalu disimpulkan dan diramaikan, inilah yang terjadi. Jadi ini situasi yang tadi saya sampaikan terpaksa kita harus jelaskan. Tapi yakinlah bahwa tidak ada nantinya anggaran belanja untuk beli iBond. Ada anggaran tertulis 53 miliar untuk beli penghapus. Staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas. Karena dalam pembahasan baru nanti rekening dan komponennya disamakan. Anggarannya sudah. Nah, itu semua dokumen itu ada, kemudian harus dicek secara manual kan? Apakah diisinya itu tepat, misalnya panggungnya, mic-nya. Nah, karena terlalu detail di level itu, banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Di ujung nggak akan begitu. Tapi yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Misalnya, seperti tadi, kalau ada kegiatan, kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Untuk kegiatan A, B, C, D, F, G, itu nggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Ada yang cara kedua, langsung minta nekan untuk diisi. Kalau tidak mau diisi, tidak mau diganti, mereka nggak mau usahakan APBD. Itu yang Pak Jokowi bilang dulu. Saya udah mau sikat mereka tahun 2013. Ketika tiba-tiba uang untuk bayar truk sampah tiba-tiba hilang. Dan semua nggak ada yang mau ngaku siapa yang ngilangin anggaran beli truk sampah 2000. Beli truk sampah nggak tahu puluhannya berapa, saya nggak ingat. Pokoknya saya ingin beli truk sampah. Karena kita putusin swasta. Tiba-tiba truk sampahnya itu hilang. Dan semua ngotot, DPRD semua ngotot, memang dari SKPD nggak usul. SKPD pun nggak mau jawab. Ya udah,
Akhirnya saya bilang udah mesti buat e-budgeting di tes 2014, nggak mau masukin e-budgeting. Kita menganggarkan duit beli truk sampah. Tiba-tiba sampai ke Mendagri balik, nggak ada duit itu. Siapa yang ngetik, siapa yang nggak ngetik. Makanya 2014 ulang, isi lagi. Begitu isi duit lagi, mau e-budgeting, nggak mau, nolak, oke. Tungguin, awas ya kalau ini hilang ya. Udah. Dapat duitnya. Begitu kita pesan truk, begitu APBD perubahan 2014, hilang setengah. Truk udah pesen. Kita udah e-katalog. Makanya saya bilang ini namanya permainan siluman-silumanan. Kita lacak. Saya dari Bapak Jokowi, ini harus dihajar ini Pak. Udah kurang ngajar ini. Bapak Jokowi bilang, sabar dulu, tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah sana. Karena Kapolri, Kak Jagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Permainan bukan nggak yakin, kan permainan besar ini. Ini kan seperti kata Pak Ketua yang lama kan, ini kan udah puluhan tahun dilakukan, cuma sekarang bermasalah. Itu kalimatnya itu, kok ini udah bertahun-tahun aman-aman aja, kenapa sekarang? Berarti yang nggak beres si gubernur si Ahok nih. Nggak bisa komunikasi nih, terlalu kasar loh. Bukan nggak bisa komunikasi, nggak bisa konspirasi. Presiden kok, sekarang Pak, kita terusin nggak nih Pak? Untuk transformasi Indonesia ini, anggaran. Beliau tanya, ya harus terus dong. Tapi risikonya apa? Risiko saya dipecat dan dipidana Pak. Beliau tanya, bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda? Saya bilang tidak bisa. Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih? Untuk bongkar siluman-siluman APBD. Beliau masih sama. Kalau gitu kalau cuma saya yang dipecat terlalu murah buat Republik ini. Terlalu murah. Saya harus mati pun terlalu murah kalau cuma saya mati. Supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Uang segala-galanya. Saya tahu persis bagaimana mereka masukin. Saya panggil. Inspektorat udah panggil. Nah, saya anak-anak di bawah ini mulai sadar nih, gubernurnya betul-betul mau fight ini. Mereka mulai bocorin, mereka mulai lapor ke kita. Jadi Pak dulu tuh sebenarnya Bapak tuh ditipu kira-kira gitu loh. Oknum DPRD masukin, dia ketik. Main ini BPKAD, staf yang ketikin. Kita pecat dia, pensiunin, lalu pindah ke Bapeda. Di situ anak buah yang mau masukin. Itu yang terjadi. Jadi intinya ini sebetulnya pemerasan tanda kutip. Anda tidak mau masukkan versi saya tidak mau sahkan APBD Anda. Ya gitu aja, sederhana toh. Sekarang saya bilang nggak bisa masukin satupun titip menitip, nggak ada. Makanya mereka marah, tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja, si gubernur membuat APBD palsu tanpa persetujuan mereka. Yang asli ini loh. Nah ini kena. Dulu mereka nggak pernah mengakui ada APBD versi mereka. Karena dia paksa ketikin. Nah sekarang dia harus mengakui. Begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memalsukan APBD, justru disitulah dia menyatakan ada 2 APBD tanpa sengaja sebetulnya. Nah kalau Anda punya 2 APBD, saya buka aja ke masyarakat. Silakan Anda nilai mana yang lebih masuk akal. APBD versi DPRD apa versi saya? Saya yang nipu apa dia yang nipu? Terus dikeluarin dari si Ainun, dianalisa. Bagaimana cara membuat APBD versi DPRD? Ternyata sederhana cara membuat di kami yang sudah ada, dipotong 10%, 15%, diskon kan dapat duit nih. Duitnya itulah masukin yang versi yang belanja mereka. Pinter loh. Dan mudah kan? Diatur semua, kan terbukti. Tendernya UPS. diatur semua. Kan sudah terbukti UPS. Orang-orang mereka semua. Iya, ada nggak? Yang tender juga di kandang, tempat makanan, toko fotokopi, segala macam. Itu semua kan memang udah permainan satu set. Ini Masuk kan, ke dalam anggaran APBD. mereka. Ini kan APBD nih, misalnya kita bilang 100 perak. Ya. Anda mau nitipin 10 perak. Duitnya dari mana? Kan nggak bisa dia 110 dong. Anda curi dari sini nih. Jadi 100 perak itu ada diskon 10%. Dapat dong 10 perak. Sini tinggal 90. Masukin 10 Anda. Plus 100. Tapi akibatnya apa sini 90?
Sekolah nggak jadi setengah, kantor lurah nggak jadi, seat pile nggak selesai. Karena duitnya Anda ambil nggak cukup. Makanya sekolah bisa berantakan nggak jadi, 46% sekolah nggak jadi di Jakarta. Sekolah bocor, Anda beli fitness center, alat fitness. Anak sekolah mah suruh lari lapangan aja, suruh push up, sit up, ngapain lu beli fitness center? Orang gedungnya aja bocor kok, itu yang terjadi. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Betul nggak untuk sekolah? Benar, UPS yang 5,2 miliar, scanner 3 miliar, komputer 2,5 miliar, beli buku sekian miliar. Yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Awasin dia cuma otaknya dapat masukin belanjanya aja selesai. Kalau Anda cuma pengen belanja, ngapain ngawasin? Selama Anda terima belanja saya, kita damai-damai saja. Justru sekarang saya berhasil. Saya mau bikin DPRD ini ngamuk nih. Supaya dia nggak kebagian rezeki. Lalu dia marah besar, semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diplototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip, lu jadi auditor gua sesuai fungsi lu digaji. Terus siapa yang diawasin? Kerja anak buah gua yang gitu 72.000. Kamu aja gak bisa ngawasin anak kamu main game kadang-kadang. Kalau Anda pulang, 72.000 pegawai, honorer 30.000. Siapa yang ngawasin? Maka ada DPRD, ada auditor. Nah sekarang bagus nih. Yang 72.000 ini diplototin semua nih. Nah lu kalau mau main, gue bilang LSM awasin semua deh. Kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Mana setoran buat gubernur nih? Baru gue takut. Kalau ini lu awasin, lu jadi auditor gratis saya. Paham nggak nih sekarang? Awasin deh, kasih tahu gue siapa yang maling, siapa yang nyolong, kasih tahu saya cepat. Saya yang langsung pecat. Kecuali saya terima setoran, takut saya. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kalian ingin deposito di perusahaan Singapura dengan bunga 12%? Pencet tombol deskripsi di bawah. Atau WA saya di +65 8250 6058. Nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah Anda. Misalnya Anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapura. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.